Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bergabung di Santi Tarot. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan dia tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba menyemak energi siapakah yang semakin hari semakin tidak mampu lagi untuk menahan dirinya untuk tidak memikirkan kamu. Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah bacaan umum yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada Fatin. I've got a note here ya. Sepatutnya teman-teman, ketika saya melakukan video ini kemarin atau semalam ya, saya sudah ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau dan juga yang lainnya. Tetapi saya terlupa teman-teman ya. Maka hari ini I make a note ya untuk mengingatkan saya. Nah, terima kasih ya, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Fatin ya kerana memberikan saya pasu ini ya, ataupun pot bunga ini sebagai hadiah. Dan saya baru saja mendapatkan kesempatan ya untuk meletakkan bunganya dan mengubah ya. Sebelum ini agak sibuk, maka saya tidak melakukan ini. Nah, Fatin, thank you so much for the beautiful flower pot. Saya sangat menghargainya dan baru ya berkesempatan untuk menggunakannya di meja saya. Nah, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang lainnya ya. Nah, kerana saya takut teman-teman ya, mungkin saya tidak akan tidak bisa ya mengungkap ataupun nama viewers saya di sini dengan betul, maka saya tuliskan ejaannya ya. Terima kasih kepada Fitnah Laham, Harlina Muhammad Awal, Laura Fadila, Adrianto Gunadi. Okay, I'm hoping that I pronounce your names correctly ya, dan juga Miss Vani di sini. Terima kasih ya kepada semua kerana sudah memberikan saya support dan dukungan dengan berdonasi ya di Super Thanks. Jutaan terima kasih kepada kalian semua di sini dan saya sangat menghargai segala dukungan yang diberikan ya kepada channel saya. Nah, di sini sekali lagi teman-teman, jutaan terima kasih kepada Fatin, Fitnah Latham, Harlina Muhammad Awal, Laura Fadila, Ardianto Gunadi. I don't know guys whether I mention your name correctly ya, dan juga Miss Wani di sini ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana telah banyak ya membantu ke channel ini. Tetapi teman-teman, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua viewers saya, sama ada yang berdonasi ataupun tidak ya, kerana kalian sering support channel ini. Okay guys, thank you so much. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita akan cuba melihatkan dahulu siapakah dia, seseorang yang tidak mampu untuk tidak memikirkan kamu. Nah, kita akan mulakan. Siapakah seseorang ini yang sering menahan dirinya daripada memikirkan kamu? Dan kini dia sudah tidak mampu lagi untuk menahan dirinya dengan tidak memikirkan kamu ya. Kita lihatkan siapakah orang ini. Siapakah dia yang sudah tidak mampu untuk tidak memikirkan kamu? Siapakah orang ini? Kita akan lihat dengan lebih jauh sebentar lagi teman-teman ya, mengapakah dia menahan dirinya seperti ini ya. Tetapi kita cuba lihatkan dahulu siapakah dia, seseorang yang sudah tidak mampu untuk tidak memikirkan kamu. Okay, let's see. Wow, kartu pertama, Knight of Swords. Terlihat dengan jelas teman-teman ya, daripada kehadiran kartu yang pertama ini, seseorang ini benar-benar sedang merasakan begitu meledak-ledak ya, ingin berkomunikasi dengan kamu. Nah, kalian di sini mungkin sudah lama tidak berkomunikasi, mungkin juga tidak bertemu atau tidak bertemu, ataupun ada yang membatasi komunikasi. Daripada segi perasaannya teman-teman ya, dia seorang yang very direct, sangat secara langsung dengan kamu ya. Dia bertindak seperti sedikit impulsif ada kalanya, dan dia seperti bersikap ada kalanya ya sedikit terburu-buru, tetapi orangnya sangat direct dengan kamu. Ketika dia ingin menyampaikan sesuatu itu teman-teman ya, dia akan dengan terus mengungkapkannya
tanpa filter, tanpa memikir ya, sama ada kata-kata ini bakalan menyakiti kamu. Nah, orangnya begitu lurus ya. Dan saya menangkap detik ini dengan kehadiran Knight of Swords ini, orang ini benar-benar sangat ingin berkomunikasi dengan kamu detik ini. Nah, I don't know what happened with you guys. Mungkin ada yang membatasi komunikasi sehingga dia merasakan mengapakah kamu tidak berkomunikasi dengannya. Saya merasa daripada kartu yang pertama ini, teman-teman ya, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan dengan cepat. Tetapi seperti saya tidak tahu sama ada dia yang membatasi atau kamu yang membatasi. Tetapi yang pasti teman-teman, dengan kehadiran kartu ini ya, orang ini benar-benar ingin berkomunikasi dengan kamu detik ini. Seperti ada perkara yang ingin dia sampaikan. Kita lihat lagi ya. Kalian di sini mungkin ya lebih cenderung berkomunikasi ketimbang bertemu ya. Okey, di sini ada strength. Wow. Orangnya penyabar, teman-teman. Walaupun dia sukakan perkara yang cepat-cepat, orangnya cukup penyabar. Ya, dia mempunyai keberanian ketika dihadapkan kepada sebuah kesukaran di dalam hidupnya. Orang ini, teman-teman, orang yang mempunyai aura penarik yang cukup hebat ya, dan dia mampu menakluki ataupun menarik kamu. Dari segi perasaannya, teman-temannya bersebelahan dengan Knight of Swords, orang ini benar-benar ingin memenangi hati kamu melalui kata-kata, melalui ungkapan. Dia sangat tertarik dengan kamu, sangat jatuh cinta dengan kamu, dan kekuatan cinta di antara kalian ini ada kalanya terlalu kuat sehingga kalian sering ada selisih faham. Sering ada pertengkaran, selisih faham, sering beradu argumen ya. Itu yang saya lihat di sini. Tetapi orang ini benar-benar mencintai kamu, mempunyai perasaan yang cukup dalam sehingga ingin menakluki kamu ya. Itu yang saya tarik di sini. Kita akan lihat lagi siapakah dia ya. Dia seorang yang sangat percaya diri, seorang yang sangat tabah, orangnya tahan banting. Di sini ada Wheel of Fortune. Teman-teman, pertemuan kalian ini ya, bukanlah sebuah kebetulan ya. Kehadiran dia di dalam hidup kamu ini bukan sebuah kebetulan. Saya merasakan dalam waktu dekat ini ya, ada sesuatu yang tidak kamu duga, tidak kamu sangka, it will happen all of a sudden. Saya menangkap energi yang akan berlaku secara tiba-tiba. Orang ini akan berlandaskan kekuatan cinta ya, yang dia miliki untuk kamu, akan datang memberanikan dirinya untuk berkomunikasi dengan kamu lagi. Kerana dari tadi, teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu dengan kamu. Dan perasaan ini semakin kuat. Maka dia akan seperti datang secara tiba-tiba mencari kamu. Nah, orangnya teman-teman very aktif ya. Dia mempunyai gaya hidup yang cukup sihat, gaya hidup yang cukup aktif. Mungkin juga ya dia suka berolahraga, bersenam, pergi ke gym ataupun melakukan perkara-perkara yang begini teman-teman, tidak suka duduk diam. Ada saja perkara yang perlu dilakukan. Nah, dengan kehadiran Wheel of Fortune ini ya, saya menangkap seperti pada waktu yang sama, berlandaskan kekuatan cinta ini, dia seperti ingin mendapatkan kesempatan kedua dari kamu. Ingin memperbaiki hubungan kalian. Kerana hinggalah detik ini teman-teman ya, perasaan dia masih semakin kuat in fact ya, terhadap diri kamu. Bukan saja masih berjalan, tetapi perasaannya semakin kuat ke arah kamu. Di sini teman-teman ya, ada pertemuan ataupun ikatan takdir di antara kalian ya. Kalian tidak bertemu secara kebetulan di sini, itu yang pasti ya. Kita lihat lagi siapakah dia. Seseorang yang menahan rindu, tidak mampu lagi untuk menahan ya, tidak memikirkan kamu. Di sini ada Three of Pentacles. Wow. Ini mungkin teman-teman ya, seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu, mungkin dia hadir daripada lingkungan pekerjaan yang sama. Kamu mungkin pernah hadir ya ke sebuah majlis, ke mana saja ya, mungkin sebuah seminar, a talk, not a talk show, something like, saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin kalian pernah pergi bersama. Nah, seperti itu ya, ada sesuatu yang kalian hadir bersama. Maybe taking a course, something like that ya, ataupun bekerja sama, business partner, yang pasti ada pertalian yang berkaitan dengan pekerjaan. Saya juga menangkap pada waktu yang sama kalian mungkin pernah bertemu ya di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Tetapi ini seperti benar-benar tidak dirancang ya.
Perkara ini berlaku benar-benar tidak dirancang. Kamu tidak pernah menduga dia akan hadir dalam hidup kamu. Kamu akan bertemu dengan dia. Dia juga seperti merasakan, wow, it's shocking ya, begitu mengejutkan. Tiba-tiba dia bertemu dengan kamu. Mungkin di sebuah tempat dia, di tempat pekerjaan, sesuatu yang ada kaitan dengan pekerjaan, usaha bersama, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Mungkin kalian pernah bekerja sama seperti itu. Saya tidak tahu mengapa teman-teman ya. Saya juga menangkap energi bahawa kamu pernah membantu orang ini. In fact, kamu banyak membantu dan sering membantu dia. Dia seseorang yang sudah menganggap kamu ini ya bahagian daripada hidupnya. Rakan baiknya, sahabatnya, orang yang dia cintai. Seperti itu ya. Di sini ada the sun. Wow. Perasaan yang benar-benar ya. Ingin bahagia bersama-sama dengan kamu. Kamu ini orang yang dia cari, teman-teman ya. Itu saya boleh pastikan. Kamu adalah orang yang dia cari. Dia merasakan ketika bertemu dengan kamu ya, wujud sebuah harapan. Beberapa di antara kalian di sini, saya tidak tahu teman-teman kerana saya menarik energi ini. Jikalau ini energi mantan isteri, suami, kalian mungkin pernah ada anak bersama atau sharing a child together. Mungkin seorang anak gadis ya. Jikalau ini energi mantan. Jikalau ini bukan energi mantan, jikalau kalian saling single, orang ini juga mempunyai sikap yang keanak-anakan. Dia seperti sering menampilkan ya sisi happy-nya kepada kamu. Walaupun mungkin ya dia sedang marah, sedang frustasi, ada hal-hal yang dia pendamkan. Tetapi apa yang dia tampilkan kepada kamu adalah kebahagiaan. Nah, orang ini ya mungkin sangat menyukai cuaca yang panas, mungkin juga sangat aktif di siang hari. Tetapi dengan kehadiran The Sun ini, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar mengecapi sebuah kebahagiaan melalui kamu. Orang yang mengharapkan kamu. Nah, kita akan lihat lagi ke tema readingan hari ini ya. Okay guys, soalannya. At the first place, atau pertama-tama, mengapakah dia menahan dirinya untuk tidak memikirkanmu? Dan itu adalah soalannya. Mengapakah dia cuba menahan dirinya untuk tidak memikirkan kamu? Page of Wands. Saya merasakan seperti daripada kartu ini ya. Ini energi pertama yang saya tarik teman-teman ya. Dia merasakan dia seperti sudah melampaui batas dengan kamu. Mungkin ada perkara yang tidak boleh dia lakukan, tetapi dia sudah seperti cross the line. Dia seperti sudah melampaui batas dengan kamu, dengan seperti meninggal zona nyamannya, tidak berpegang kepada prinsipnya, dan sudah menunjukkan sikap seperti mencintai kamu, mengejar kamu, ingin mengabari kamu. Nah, ini mungkin ya teman-teman, bukan sikap yang ditampilkan kepada kamu sebelum ini. Orang ini mungkin sangat berhati-hati, ada kelabilannya, tidak menunjukkan yang dia mencintai kamu. Tetapi teman-teman, dengan kehadiran kartu ini ya, saya menangkap bahawa dia sedar, dia seperti sudah cross the line, menunjukkan sikap yang terlalu mencintai kamu, sangat mengharapkan kamu. Nah, ketika dia tersedar, dia melakukan ini. Sering berkabar, ingin mengetahui tentang kamu, cukup penasaran ya tentang diri kamu, dia cuba step back. Tidak mahu menampilkan sisi ini kepada kamu. Kerana sebelum ini ya, saya menangkap orang ini yang seperti tidak begitu obvious. Dia tidak begitu ketara menunjukkan perasaannya kepada kamu. Tetapi off late kebelakangan ini, dia merasakan dia seolah-olah sudah mungkin ya bertindak agak melulu dalam menunjukkan perasaannya kepada kamu. Mungkin ya sudah memberikan signal bahawa dia merindukan kamu, mencintai kamu, dan dia cuba step back, tidak menunjukkan sisi yang berkobar-kobar ini kepada kamu. Nah, saya juga menangkap seperti mungkin ya dia ingin berkabar, tetapi dia tidak menerima kabar berita dari kamu. Nah, itu energi kedua. Nah, ketika dia merasakan kamu mendiamkan dia, ketika dia sangat bersemangat sekali, dia memilih untuk tidak memikirkan kamu. Dia merasakan jikalau dia bersemangat untuk mencari tahu akan diri kamu, tetapi tidak ada kabar berita dari kamu, kamu mendiamkan dia, maka dia perlu step back untuk tidak kelihatan ya begitu bersemangat sekali mengejar kamu. Dia mungkin merasakan apakah kini ya cinta seperti bertepuk sebelah tangan.
Apakah kamu dalam diam sudah memutuskan dia? Maka dia step back. Nah, walaupun dia step back, di sini ada sikap yang agak labil ya. Orang ini walaupun dia belum bersedia ke arah komitmen, tetapi dia sangat mencintai kamu. Maka dia sukar untuk melepaskan. Apa yang dia lakukan di sini teman-teman ya, memaksa dirinya agar tidak begitu memikirkan kamu. Tetapi dari segi perasaannya, dia sangat berharap bahawa akan ada kabar berita dari kamu very soon. Seperti itu ya. Kita lihat lagi ya. Mungkin juga teman-teman ya, beberapa di antara kamu mungkin ya inginkan sebuah kejelasan hubungan dan ingin dia berkomitmen. Tetapi detik ini mungkin ya, dia seperti tidak dapat berkomitmen dengan kamu. Nah, ini energi ketiga ya. Maka dia merasakan dia perlu seperti diamkan diri dulu dan mulai step back. Kerana dia tidak dapat memberikan kamu komitmen yang kamu inginkan. Maka dia memilih untuk tidak begitu memikirkan kamu walaupun dia benar-benar ya sangat mencintai kamu. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Hold on guys, I forgot the question ya. Saya akan pastikan saya ingat ya soalan yang ingin ditanya. Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Kerana ada kalanya ya, saya akan menarik 2 kartu dari pihak dia. Kita lihatkan energi kamu ke dia detik ini. Mengapakah dia perlu step back seperti itu ya? Menahan dirinya dan tidak mahu memikirkan kamu. Mengapakah dia perlu melakukan ini? Nah, mungkin ada penjelasan di pihak kamu di sini. Let's see what's happening. Ten of Pentacles. Wow. Teman-teman, kamu sangat sibuk dengan pekerjaan ya. Kamu sangat sibuk dengan mencari uang, memperbaiki kondisi keuangan kamu. Mungkin kondisi keuangan kamu semakin baik ya, semakin maju. Maka kamu semakin sibuk. Nah, ada indikasi juga yang memperlihatkan jikalau kamu adalah pasangan orang. Kamu sangat sibuk dengan keluarga, dengan anak-anak dan pasangan kamu. Dan di sini juga kelihatan ya, kamu sangat fokus kepada mencari uang, pekerjaan kamu. Maka kamu lebih cenderung ya seperti mendiamkan dia. Ketika sudah agak lama berjalan seperti ini, dia memilih untuk tidak memikirkan kamu dan meneruskan hidupnya. Tetapi saya dari tadi ya teman-teman ya, saya menangkap energi si dia ini yang benar-benar ya ingin mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Nah, diperkuatkan lagi dengan kartu Strength di kiri kanan dan di sini ada kartu Page of Wands. Seseorang yang benar-benar ingin berkabar dengan kamu ya. Tetapi kerana kamu terlalu sibuk ya, mungkin dengan keuangan, kerja, keluarga kamu, anak-anak ataupun pasangan ya, jikalau kamu sudah berpasangan, maka dia merasakan seperti tidak mahu mengganggu kamu. Ketika saling mendiamkan seperti ini ya, mungkin juga ya kalian ini sudah tidak berkabar agak lama. Maka dia merasakan apakah perlu ya dia maju mendapatkan kabar daripada kamu ataupun memilih untuk tidak begitu memikirkan kamu. Kerana ini sangat merunsingkan dia. Dia sangat merindukan kamu dengan harapan ada kabar dari kamu. Tetapi dia tidak menerima sebarang kabar ya, kerana kamu sangat sibuk dengan bisnes. Jikalau kamu seorang pengusaha ya, mungkin kamu ada bisnes sendiri, kamu sangat-sangat sibuk dengan kondisi kerja dan keuangan kamu. Maka kamu tidak begitu memfokuskan si dia. Nah, jikalau kamu ada pasangan di sini ya, kamu seperti lagi sibuk ya dengan keluarga, anak-anak, pasangan kamu. Seperti itu ya. Two of Wands, wow. Tergerak daripada hatinya di sini ya untuk datang mencari kamu sebenarnya. Seseorang yang sudah tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu, mungkin teman-teman ya, dia sudah tidak mahu lagi memikirkan kamu, apa kata datang saja mencari kamu. Nah, dia berada di sini ya, di sudut ini memikirkan sama ada dia perlu datang mencari kamu, mencari tahu apa yang sedang berlaku sebenarnya, mengapakah tidak ada kabar berita dari kamu, atau masih menantikan momen yang tepat. Dia seperti maju mundur di posisi yang sama dan benar-benar ya berkobar-kobar untuk datang mencari kamu. Kerana saya merasakan ada hal, ada perkara yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Nah, seperti itu. Okay guys, kita lihatkan lagi ya. So what is the next question? Okay guys, kita akan tukar kartu tarot ini ya. Kita gunakan kad yang berbeza. Apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian? Mengapakah dia berusaha untuk tidak memikirkan kamu? Pasti ada alasan-alasannya. Mengapakah dia tidak mahu lagi memikirkan kamu di sini? Apakah alasan-alasannya bertindak seperti ini?
tidak mahu lagi memikirkan kamu. Apakah dia kelelahan, kepenatan, dan dia merasakan tidak ada kabar berita dari kamu, ya? Tetapi mengapakah dia memilih untuk tidak lagi memikirkan kamu? Nah, kita cuba lihatkan, ya, apa sahaja yang terbuka di sini. Okey, di sini ada Four of Cups. Orang ini sepertinya sudah terlalu lama menanti kamu, teman-teman. Dia sudah lama menanti sebuah kabar berita dari kamu, sebuah aksi daripada kamu, tetapi tidak kunjung tiba. Nah, ketika tidak ada kabar berita, tidak ada texting, tidak ada calling, tidak ada berkabar, dia menjadi seperti hidupnya begitu monoton dan menjadi semakin bosan. Ketika dia merenungkan hal ini, dia merasakan apakah patut, ya, jikalau dia memilih untuk tidak mahu lagi, ya, memikirkan kamu. Kerana ini benar-benar membuatkan dia pusing sendiri, ya, menjadi seperti terlalu bergantung kepada kamu dari segi emosi. Nah, dia tidak mahu seperti ini. Ketika dia menyadari dia begitu bergantung dengan kamu dari segi emosi, dia ingin stop. Tidak mahu lagi memikirkan kamu. Memaksa dirinya untuk tidak memikirkan kamu. Kita lihat lagi apa yang terjadi, ya. Wow, detik ini dia benar-benar kesepian, ya, teman-teman. Menjalankan hidupnya yang begitu monoton. Dan dia seperti beberapa di antara dia ini, ya, mungkin sangat sibuk dengan bisnes dan pekerjaan, menumpukan segala perhatiannya kepada mencari uang. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia cukup kesepian detik ini. Nah, apatah lagi, ya, kartu ini hadir bersebelahan dengan Four of Cups. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang. Yang hilang itu adalah kamu. Ketika tanpa kamu, teman-teman, ya, dia seperti hilang arah. Maka dia menyadari, ya, dia terlalu menggantungkan emosinya kepada kamu. Dan dia tidak menyukai itu, ya. Kita lihat lagi di sini, Temperance. Apa yang sedang dia lakukan di sini, teman-teman, jelas terlihat, ya. Dia cuba mengontrol. Ketika dia memikirkan kamu, ketika dia merindukan kamu, dia memberitahu dirinya, I don't need this. Dia tidak mahu menggantungkan emosi dia kepada kamu. Saya menangkap energi seseorang yang sudah cukup nyaman dengan kamu dari segi perasaan, dari segi pemikiran, dari segi hati. Mungkin sebelum ini, teman-teman, kamu mungkin banyak mengabari dia, sering bertemu, sering berbual, ya. Tetapi akhir-akhir ini kamu mungkin seperti terlalu sibuk sehingga kamu cenderung mendiamkan dia, mengabaikan dia. Dan dia menjadi terbiasa dengan perilaku kamu yang cukup prihatin. Tiba-tiba kamu menarik segala, ya, privilege ini daripada dirinya. Ketika kamu menarik seperti ini, dia masih belum terbiasa dengan perubahan yang kamu berikan. Ketika kamu sibuk, dia masih lagi, ya, mengandalkan emosinya kepada kamu. Kini, teman-teman, saya menangkap daripada Temperance ini, ya, dia sedang healing. Dan sewaktu sedang healing ini, teman-teman, dia memberitahu dirinya sendiri agar tidak terlalu memikirkan kamu, tidak terlalu merindukan kamu, dan jangan mengharapkan apa-apa dari hubungan ini. Dia seperti memujuk hatinya sendiri. Sedang dalam fase healing detik ini, ya, dan banyak yang menyedarkan dia bahawa dia benar-benar bergantung dari segi emosi kepada kamu. The Moon, wow. Kamu tahu, teman-teman, orang ini semakin ke sini, ya, dia semakin merasakan insecure. Sebenarnya dia takut kehilangan kamu. Dan jika dia memikirkan kamu, dia semakin takut akan kehilangan kamu. Seseorang yang tidak mahu menerima kenyataan yang dia mungkin sudah kehilangan kamu atau bakalan kehilangan kamu. Maka dia memilih untuk tidak memikirkan isu ini. Kerana semakin ke sini, jika dia terus-terusan memikirkan kamu, dia semakin rindu, semakin bergantung. Ketika bersebelahan dengan Temperance, dia cuba mengontrol rasa rindunya kepada kamu, memikirkan kamu. Dengan kehadiran The Moon, dia ingin menutupi perasaan ini. Tidak mahu terlalu memikirkan kamu kerana kondisi sekarang ini tidak membantu si dia. Mungkin kerana kamu terlalu sibuk, kamu mengabaikan dirinya, tidak berkabar, apa saja yang sudah kamu putuskan di sini. Tetapi orang ini sudah menganggap kamu, ya, seperti keluarganya. Nah, ketika kamu berubah drastis seperti ini, teman-teman, ya, dia menjadi sangat insecure, sangat takut dan merasakan sudah ditinggalkan. Maka ini menerangkan mengapa ada kartu healing di sini. Kamu tahu, teman-teman, sebenarnya orang ini mempunyai perasaan yang cukup dalam kepada kamu. Tetapi dia memaksa dirinya untuk disiplin.
dia menguatkan dirinya untuk tidak memikirkan kamu. Kerana dia sedar dia bakalan kehilangan kamu atau sudah kehilangan kamu. Nah, di sini, Knight of Wands. Dia masih ingin datang dan pergi dalam hidup kamu. Orang yang cukup labil ini, teman-teman ya, walaupun dia kelihatan tidak konsisten, tetapi dia tetap datang lalu lalang dalam hidup kamu dan akan pastikan kamu akan melihat dirinya. Dia tidak mahu seperti hubungan ini dihentikan. Dia tidak mahu jikalau kalian tidak berkomunikasi. Dia tidak mahu jikalau ada sesuatu yang kamu tutupi di belakang dia. Detik ini teman-teman ya, dia banyak merenung dan memikirkan. Dia merasakan ada perkara-perkara yang kamu tutupin daripada si dia. Ada perubahan sikap, ada perubahan hati daripada hati kamu di sini. Dia merasakan dirinya tidak didukung seperti dulu. Nah, mungkin dulu kamu memberikan bantuan keuangan, memberikan support emosi, tetapi dia dapat merasakan seolah-olah mulai kehilangan dukungan ini dari kamu. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Dan dia mulai rasa takut, mulai kesepian, merindukan kamu setiap malam, tetapi memilih untuk tidak merindukan, memilih untuk tidak memikirkan kamu. Sebenarnya orang ini sangat kesepian, teman-teman ya. Kebanyakan daripada dia di sini merupakan sama ada seorang yang sepantaran ataupun usianya jauh lebih tua daripada kamu. Tetapi dia mempunyai penampilan yang cukup menarik. Orang ini maintain ya, awet muda. Penampilan yang cukup menarik, berat badan yang seimbang ya. Orangnya sederhana. Di sini ada Four of Pentacles, teman-teman. Nah, kamu lihat semakin ke sini, dia semakin takut kehilangan kamu. Nah, apatah lagi apa yang sedang dia rasakan. Hubungan kalian ini stuck, sedang terhenti, sedang jeda. Dan dia merasakannya semakin ke sini, dia merasakan kamu sengaja menghentikan hubungan ini. Tidak berkomunikasi, tidak mahu melanjutkan hubungan ini ke depan. Nah, mengapakah dia memilih untuk tidak memikirkan kamu? Kerana semakin ke sini, dia semakin takut kehilangan kamu. Semakin menginginkan kamu dalam hidupnya. Kamu menjadi seorang sosok yang cukup penting bagi si dia. Nah, berlandaskan kedegilan dan prinsip si dia tidak mahu menerima kenyataan yang dia mungkin that you will slip away, yang kamu mungkin akan meninggalkan pergi. Dia sangat takut, teman-teman. Sangat takut detik ini ya, jikalau memikirkan kamu pasti akan cenderung ke arah ini. Apakah dia bakalan kehilangan kamu? Seorang yang cukup dia sayangi dan cintai. Dan saya juga menangkap sedikit energi ya, yang ada kaitan dengan keuangan di sini, teman-teman ya. Kerana di sini kita ada Three of Pentacles, Four of Pentacles, Ten of Pentacles ya, yang lebih mengindikasikan kepada orang ini sangat merisaukan kondisi keuangannya. Dia ingin mengumpul uang ya. Dia seperti ingin membalas jasa baik kamu. Dia tidak mahu bergantung dari sisi keuangan ya. Dia tidak mahu bergantung keuangannya kepada kamu. Dia seperti ingin membalas budi baik kamu dan tidak mahu lagi terus-terusan bergantung dengan jasa ataupun kebaikan kamu kepada dirinya. Dia ingin seperti financially independent. Mungkin ya, dia dapat membantu membalas jasa kamu dengan membelikan kamu sesuatu seperti itu. Nah, ada fokus-fokus yang mengindikasikan kerja keras detik ini ya, sedang bekerja sama dengan orang lain untuk mengumpul uang, ingin membalas jasa baik kamu. Tidak mahu terus-terusan ya, kamu yang baik, kamu yang berikan, kamu yang menampung hidupnya, kamu yang provide seperti itu. Dia merasakan ini merupakan titik permulaan ya di kehidupannya untuk memulakan sesuatu yang baru. Maka dengan mengalihkan fokusnya dengan tidak memikirkan kamu, dia cuba fokuskan ke arah pekerjaan untuk mendapatkan uang. Nah, seperti itu ya. Nah, dia memulakan sebuah tindakan yang baru di sini, teman-teman ya, untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih berhasil ke depannya. Nah, kita lihatkan lagi. Apakah pula yang sedang berlaku ya dari segi perasaannya ke kamu detik ini? Walaupun dia memilih untuk tidak memikirkan kamu kerana dia sangat takut kehilangan kamu. Semakin memikir, dia sangat yakin dan percaya yang kamu sudah memutuskan hubungan ini dengan dia. Kita cuba lihatkan. Apakah yang sedang berlaku dari segi perasaannya ke kamu detik ini? Ketika dia takut untuk memikirkan kamu, tidak mampu lagi sebenarnya ya untuk tidak memikirkan kamu. Apakah yang berlaku dari segi perasaannya kepada kamu? Wow, di sini teman-teman ya, ketika dia tidak lagi menahan dirinya, ketika dia tidak lagi memaksa dirinya untuk tidak memikirkan kamu ya, apa yang terjadi adalah seperti ketika dia mengizinkan untuk memikirkan kamu.
Dia merasakan kebahagiaannya, seperti seseorang yang pulang ke rumah. Dia merindukan kamu. Dia merasakan energi kalian ini sering terkoneksi. Ketika dia merindukan kamu pada waktu yang sama, ya, dia dapat merasakan yang kamu sedang mengingati dirinya. Kamu sedang memikirkan dirinya. Dia memikirkan segala kebaikan kamu yang how you provide, how you give, segala your kindness, ya, kebaikan kamu di sini. Itu semua dipikirkan. Saya merasakan mungkin, ya, teman-teman, beberapa di antara dia di sini, ya, juga mungkin mengenali keluarga kamu. Nah, kalian berdua mungkin mengenali keluarga masing-masing, dan dia merasakan bukan sahaja kehilangan kamu detik ini. Ketika dia merasakan kehilangan kamu, dia seolah-olah kehilangan the whole package. Kehilangan kamu, keluarga kamu, orang-orang yang dia sayangi. Saya menangkap ada koneksi yang cukup kuat di antara kalian. Jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi, tidak bertemu, ya, sebenarnya energi kalian ini sering menyambung. Ketika dia memikirkan kamu, kamu memikirkan dia. Ketika dia merenungkan kamu, kamu merenungkan dia. Di sini, teman-teman, ya, terlihat dengan jelas, ya, kebelakangan ini dari segi perasaannya, walaupun dia cenderung memilih untuk tidak memikirkan kamu, tetapi ketika dia sudah mengizinkan dirinya untuk memikirkan kamu, dia sedih. Dia merindukan, ya, keluarga yang bahagia dengan kamu. Sangat sedih sebenarnya. Kita lihat lagi dari segi perasaannya, ya. Wow, teman-teman, di sini, teman-teman, kerana kesepian, ya, kerana kesepian terhadap tidak berkabar dengan kamu, dia hanya seperti benar-benar menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Bermati-matian memfokuskan ke arah pekerjaan agar dia dapat divert, not thinking about you too much. Saya tidak tahu, saya juga menangkap energi pada waktu yang sama, ya. Dia seolah-olah benar-benar berusaha untuk memperbaiki kondisi hubungan kalian. Dia ingin buktikan bahawa dia tidak seperti ini. Kamu boleh bergantung dengan dirinya, dan dia juga boleh memberi. Bukan kamu saja yang boleh memberi, dia juga boleh memberi. Dia berusaha gigih untuk memperbaiki, ya, kondisi keuangannya dan juga seperti mencari jalan keluar. Bagaimanakah kalian dapat berhubung kembali, ya? Nah, mungkin jikalau kamu mendiamkan dia di sini, dia mencari cara. Bagaimanakah caranya untuk seperti memberikan kesempatan, ya, agar kamu akan kembali terkoneksi dengan dirinya. Walaupun dia melakukan ini dengan cara yang tidak langsung, tetapi seolah-olah ingin mencari cara agar kamu kembali berkomunikasi dengan dirinya. Itu yang saya tangkap di sini, ya. Detik ini dari segi perasaannya, teman-teman. Dia cukup serius memikirkan kamu, ya. Di atasnya King of Pentacles. Dia benar-benar serius memikirkan kamu. Apakah kamu benar-benar, ya, dia memikir begini. Apakah kamu benar-benar tidak mahu lagi dia berada dalam hidup kamu? Apakah kamu benar-benar ingin menyingkirnya? Apakah kamu masih merasakan dia ini penting untuk kamu? Pelbagai soalan, ya, yang hadir di mendasi dia. Kita lihat lagi apa yang dipikirkan, ya, ketika dia mengizinkan dirinya untuk kembali memikirkan kamu. Wow, teman-teman. Dia benar-benar kecewa sebenarnya, ya, benar-benar hancur. Kamu tahu, teman-teman, ketika dia mengontrol dirinya untuk tidak merindukan kamu, tidak memikirkan kamu, ketika dia memaksa dirinya ke arah itu, tidak memikirkan orang yang dia cintai, ini seperti seseorang yang bunuh diri begitu, teman-teman. Bayangkan, ya, jikalau kita mencintai seseorang ni, ya, tiba-tiba kita beritahu pada diri kita, oh, don't think about this person. Jangan merindukan dia, jangan memikirkan dia. Nah, apakah perasaan itu? Perasaan itu membunuh, teman-teman. Dia merasakan seperti dia bunuh diri. Ketika dia menahan dirinya tidak memikirkan kamu, tidak mahu memikirkan kamu, dia seperti bunuh diri. Ini seperti sesuatu yang benar-benar bercanggah dengan kemahuan di hatinya. Kerana orang ini lebih cenderung happy, cenderung bersemangat ketika memikirkan kamu. Tetapi ketika dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan kamu, sebenarnya apa yang terjadi? Perasaan merindukan kamu, menginginkan kamu semakin kuat. Sehingga ada perkara-perkara yang sangat ingin dia ungkapkan kepada kamu. Tetapi dia masih menahan. Saya merasakan jikalau kalian terkoneksi nanti, ya, dalam waktu dekat ini, orang ini seperti sudah kurang sabaran, ya, untuk menyampaikan berita ini kepada kamu. Itu yang saya rasakan, ya. Kita akan lihat lagi bagaimanakah perasaannya ketika dia mengizinkan dirinya untuk kembali memikirkan kamu. Seperti apakah perasaannya?
Oh, teman-teman, saya merasa teman-teman ya, orang ini sudah tidak sabar lagi. Dia sudah tidak sabar lagi ya. Beberapa di antara dia ya, mungkin yang bekerja di waktu malam atau sangat aktif di malam dan siang hari. Kerana di sini kita ada matahari ya, sun and the moon. Seseorang yang memikirkan kamu siang dan malam. Saya menangkap ketika moon di atas kartu ini teman-teman ya, saya merasakan dia sudah seperti kurang sabaran, khususnya di waktu malam, untuk datang mencari kamu. Kerana dia terlalu memikirkan kamu. Seperti something is getting out of control. Dia sudah seperti terlalu bergantung ya, seperti saya sebutkan tadi, bergantung dari segi emosinya kepada kamu. Nah, tanpa ada sebuah kabar berita dari kamu, this is killing this person. Ini benar-benar ya, dia tidak perlu membunuh diri ya, ini benar-benar membunuhnya. Kerana pikirannya terikat hanya memikirkan kamu. Sering memikirkan kamu siang dan malam. Dan walaupun dia cuba sedaya upaya untuk mengontrol perasaan ini, tetapi apa yang terjadi, perasaan ini semakin kuat. Semakin memikirkan kamu. Seperti itu ya, kita lihat lagi. Nah, teman-teman, apa yang dia pikirkan? Queen of Pentacles. Dia pikirkan kamu. Orang ini sebenarnya tidak boleh tanpa kamu. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin beberapa di antara dia di sini sangat rapat dengan sosok ibunya ya, seorang wanita tua. Jikalau ibunya sudah tidak ada. Nah, ini sedikit sedih ya. Dia mungkin menggantikan kasih sayang itu ya, dari kamu, dengan hadirnya kamu dalam hidupnya. Kamu bukan saja memberikan kasih sayang seorang kekasih, tetapi kamu juga menyayangi dia seperti mana ibunya menyayanginya. Nah, ketika teman-teman ya, kamu tidak lagi berkabar atau ada perubahan yang kamu berikan, dia tidak dapat melepaskan fikirannya dari kamu. Dia merasakan sudahlah dia kehilangan ibu ya, kini dia kehilangan kamu. Nah, ini perasaan yang cukup menyedihkan. Dan dengan rasa tanpa segan silu, lantak saja apa yang akan terjadi ke depannya. Dia bertindak untuk datang lagi dan datang lagi mencari kamu. Dia akan pastikan, walaupun mungkin she or he is no longer welcome, mungkin kamu tidak mahu menerimanya lagi, dia tetap akan datang mencari kamu. Kerana orang ini ingin didukung oleh kamu. Dia merasakan tidak lengkap tanpa kamu di sini, kerana kamu ini pelengkapnya. Dia sudah menganggap kamu, teman-teman ya, seperti isteri atau suaminya. Walaupun kalian di sini mungkin tidak ada ikatan yang sah ya, ataupun jika ini mungkin pasangan kamu sendiri, dia menganggap kamu sebagai isteri atau suaminya yang sah. Cinta itu tidak semestinya memiliki ya, dan dia sering memikirkan kamu. Dia memikirkan segala kebaikan, ketulusan cinta kamu, kejujuran kamu, jasa dan budi baik kamu, bagaimana kamu membantunya, tanpa pernah ya mengenal ya erti seperti kamu tidak pernah meminta timbal balik. Nah, begitu. Kamu tidak pernah meminta dia membalas. Kamu memberi dan memberi dan memberi. Keep on giving. Nah, dia tidak pernah merasakan ya kasih sayang yang seperti ini dari orang lain. Teman-teman, siapakah yang sering akan memberi kepada kita tanpa memikirkan ya timbal balik dan sebagainya? Ibu kita, teman-teman. Nah, ini perasaan yang sama dia kecapi ketika dia bersama dengan kamu. Dengan cara ini ya, tanpa kamu sedari, kamu sudah berjaya mengikat hati dan mindanya. Nah, bayangkan ya ketika dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan kamu. Ini benar-benar perasaan yang bunuh diri. Kita lihat lagi di sini ya. King of Swords. Teman-teman, detik ini dia sedang seperti mengatur strategi, lebih bersikap matang, ada sedikit sikap terburu-buru dan ingin seperti mengorbankan kebebasannya. Orang ini sebenarnya sangat sukakan kebebasan, tetapi berada bersebelahan dengan Queen of Pentacles, dia mulai merasakan perlu meluangkan waktu, perlu beraksi, perlu do something for you. Dan dia ingin mengatur strategi yang baik kerana dia sering memikirkan kamu. Ada sedikit energi cemburu detik ini ya. Dia merasakan kamu ini sudah tidak memerlukan dia. Dia merasakan kamu ini sudah terlalu mandiri, terlalu seperti rely on yourself. Kamu tidak mengandalkan ya perasaan kamu ataupun emosi kamu kepada si dia. Tidak seperti dia. Dia dalam diam mengandalkan emosinya kepada kamu. Nah, di sini dia mulai merasakan kehilangan kamu. Dan dia perlu korbankan waktu, perlu do something, mengatur strategi yang baik untuk datang mendapatkan kamu kembali. Kamu tahu teman-teman, kamu ini cukup berharga di mata si dia. Bottom of the deck, nah kamu lihat.
dia kepenatan, dia kelelahan, ada energi putus asa. Apakah ini semua sudah berakhir? Ini yang dia tanyakan. Apakah sebelum dia memutuskan hubungan kalian, kamu sudah memutuskan sepihak? Ini yang dia tanyakan. Kamu tahu teman-teman, dia merasakan seperti, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar kelelahan, putus asa, dan sudah tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dia seperti ingin berehat. Dan ketika dia ingin berehat dengan kamu. Ketika berada di samping kamu, dia dapat merehatkan badannya, dia dapat merehatkan mindanya. Di sini ada energi putus asa. Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Nah, ini mungkin ungkapan yang ingin dia ungkapkan. Mungkin ada soalan yang ingin dia tanya. Apakah kamu sudah tidak mahu dirinya lagi? Apakah ini sudah berakhir? Dia sedih, teman-teman. Perasaan yang cukup insecurity. Zodiak terkuat yang terlihat di sini, teman-teman, ya, adalah Sagittarius, Pisces, Aries, Virgo, Leo. Leo hadir 2 kali, Sagittarius juga hadir 2 kali, Pisces, Virgo, Aries itu yang paling kuat, ya. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, yang paling kuat adalah Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Saya lebih menangkap ke arah Gemini, ya teman-teman. Aries, Leo, Sagittarius, ketiga-tiganya kuat. We have Aries, the Tower, Leo, the Strength, dan juga Sagittarius, Wheel of Fortune, dan juga Temperance di sini. Dan juga ada Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Cancer, Four of Cups. Okey guys, semua zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Saya merasakan energi seseorang yang sudah berputus asa, ya. Nah, ini juga mungkin mengindikasikan mengapakah dia memilih untuk tidak memikirkan kamu. Orang ini sudah berputus asa. Dia merasakan mungkin kamu sudah tidak seperti dulu, tidak mahu lagi memperjuangkan dirinya, dan kamu sudah mulai quiet, tidak mahu mengabari dia, tidak mahu lagi memperjuangkan dirinya. Nah, mungkin dengan berlandaskan energi yang kepenatan, putus asa ini juga menjelaskan mengapakah dia memilih untuk tidak memikirkan kamu. Orang ini sudah seperti memandang ke arah sesuatu yang negatif, very insecure, dan dia cuba memulihkan situasi ini dengan healing, cuba mengimbangi kembali. Kerana jauh di dalam hatinya, dia berharap akan ada sebuah harapan, akan ada sebuah penyembuhan di hubungan kalian. Saya menangkap teman-teman, ketika dia memilih untuk tidak memikirkan kamu, bukan saja perasaan seperti bunuh diri, tetapi sebenarnya perasaan itu menguat kerana ada strength di sini. Semakin jatuh cinta di saat dia berusaha untuk menyingkirkan kamu dari pikirannya. Yang terjadi itu kebalikan. Semakin ingin menyingkirkan kamu, kamu semakin datang dan datang lagi. Dia semakin sayangkan kamu. Walaupun dia putus asa di sini, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar sedih, benar-benar kesepian, teman-teman. Okey guys, kita akan lihatkan lagi, ya. Bagaimanakah kondisi hatinya ketika dia menahan dan tidak memikirkan kamu? Seperti apakah kondisi hatinya yang paling dalam ketika dia memilih untuk menahan dan tidak memikirkan kamu? Selain daripada perasaan ingin bunuh diri, teman-teman, kita lihatkan lagi kondisi perasaannya. Ketika dia mungkin mulai menerima keadaan, mungkin dia merasakan kamu sudah tidak mahukan dirinya lagi. Seperti apakah kondisi perasaannya ketika dia harus begini, menahan dan tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu? Apakah perasaan terdalamnya dia? Wow guys, look at that. Ini teman-teman, energi pertama yang hadir depan muka saya, teman-teman, adalah fokusnya ke arah kamu. Baik kamu seorang lelaki yang menonton atau seorang wanita yang menonton, the focus is on you. Ketika dia menahan, ketika dia tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu, dia memikirkan kamu. Dia hanya fokus kepada kamu. Ada banyak soalan dan tanda tanya di pikirannya tentang kamu detik ini. Where are you? What are you doing? Kamu kemana sih? Apa yang sedang kamu lakukan? Why are you not contacting me? Kenapa kamu tidak kontak saya lagi? Kenapa kamu tidak berkabar lagi? Kemana kamu pergi, sayang? Pelbagai soalan yang dia
tanyakan. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap ada sedikit kemarahan ya, ada sedikit frustasi dari segi perasaannya terhadap kamu. Orang ini tidak mahu kamu putuskan hubungan ini, itu yang pasti. Saya menangkap dari tadi ya, ada energi cemburu, energi penasaran, energi ingin tahu, energi yang seperti cukup tegas untuk memastikan bahawa ini belum berakhir. Dia mungkin akan datang bertanyakan kamu secara langsung. Saya menangkap energinya yang sedang meledak-ledak. Mungkin frustasi, mungkin kecewa, marah. Dan dalam waktu yang cepat ini ya, dalam waktu yang singkat, saya merasakan dia akan memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, kita akan lihat lagi kartu yang seterusnya. Wow, di sini teman-teman, Moon, teman-teman. Saya menangkap ya, orang ini mungkin akan datang mencari kamu, memastikan dia tidak ditinggalkan, kerana dia sudah tidak lagi dapat menahan kerinduan ini. Semakin dia penasaran, semakin dia inquisitif, teman-teman ya, semakin dia ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Maka wujud dia sesuatu yang agak pantas di hatinya untuk datang bertanyakan kamu secara langsung. Nah, ini mungkin ya sesuatu yang saya tangkap dari awal tadi. Seseorang yang ingin datang berbicara dengan kamu, mungkin ada soalan-soalan yang ingin dia tanya. Dia menangkap ada perubahan di hati kamu, ada perubahan dari sikap kamu. Nah, ini yang perlu dia pastikan. Kedepannya nanti dia akan datang dengan cepat, memastikan bahawa perubahan ini, apakah benar kamu benar-benar memberikan perubahan ini ataupun tidak. Maka dia perlu memberanikan dirinya kerana dia sudah tidak sanggup lagi ya mempunyai perasaan yang seperti ini. Insecure, kesendirian, kerinduan. Sentiasa berada di posisi yang tidak menentu, tidak pasti. Nah, kamu lihat ada stok. Seseorang akan ada pergerakan, teman-teman ya. Dia akan datang mencari kamu. Dalam waktu dekat ini ya, saya merasakan orang ini tidak mahu lagi texting, calling you ya. Dia akan datang secara langsung memastikan hal ini dengan kamu. Okey guys, saya akan bukakan kartu yang terakhir ya. Apakah yang ingin dia sampaikan? Seseorang yang sudah tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu. Nah, ketika dia mengizinkan dirinya untuk memikirkan kamu di sini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Mungkin melalui pembacaan ini ya, saya juga menangkap energi seseorang yang sebenarnya sering terkoneksi dengan kamu. Mungkin secara telepati, koneksi batin yang cukup kuat ya. Maka kita lihatkan teman-teman, mungkin ada kata-kata yang dapat menjelaskan ya, seseorang yang tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu. Apakah yang ingin dia ungkapkan berlandaskan perasaan yang sudah tidak sabar untuk datang bertemu dengan kamu dan untuk mengizinkan dirinya kembali memikirkan kamu. Kita cuba lihatkan di sini ya, apakah yang ingin dia ungkapkan. Yes, I remembers every single thing that you like and dislike. Kamu tahu teman-teman, walaupun kalian sudah lama tidak berkomunikasi, tidak berkabar, dia ingin beritahu kamu yang dia cukup teliti dan prihatin. Dia masih mengingati setiap perkara yang kamu suka, setiap perkara yang kamu tidak suka. All your small habits. Contohnya teman-teman, mungkin kamu tidak suka minum ini, kamu tidak suka makanan ini. Segala sesuatu yang kamu suka dan tidak suka, tidak pernah dia lupakan. Orang ini benar-benar take note, benar-benar memperhatikan apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Nah, walaupun jarang berkabar, sudah lama tidak berkabar, dia masih mengingati what you like and what you dislike. Apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Dia ingin kamu tahu yang dia tidak pernah lupa. I could sense that you're no longer interested. Nah, benar kan? Dia dapat merasakan di hatinya. Nah, ini menakutkan dia. I could sense that you are no longer interested. Dia dapat merasakan jauh di dalam hatinya, dia sudah kehilangan kamu. Kerana kamu sudah seperti tidak menunjukkan rasa minat. Kita lihat lagi di sini ya. I realize that I've let you down many times. Nah, ini berlaku atas perilakunya kepada kamu. Dia menyedari bahawa dia sudah banyak kali ya mengecewakan kamu. Mungkin ya ada harapan-harapan kamu yang tidak dipenuhi. Maka dia merasakan dia sering mengecewakan kamu dan kini kamu bertindak untuk pergi, hilang minat. Nah, teman-teman, this isn't goodbye. Seseorang yang tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu ingin beritahu kamu melalui pembacaan ini bukanlah kata-kata akhir. Ini bukan goodbye, teman-teman. Dia tidak akan bye-bye dengan kamu. Ini bukanlah pengakhirannya. Ini tidak akan berakhir begitu sahaja.
Walaupun mungkin ya kamu putuskan sepihak. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang putuskan sepihak. Tetapi dia berkata dia tidak akan mengizinkan kamu to say goodbye. Begitu ya. Are you really busy? Apakah kamu benar-benar sibuk? Or you're simply avoiding me? Nah, lihat teman-teman ya. Soalannya kepada kamu, apakah kamu benar-benar sibuk atau kamu sengaja menyibukkan diri dengan mengelak atau menghindar daripada dia? Ini juga turut dapat dirasakan. Sudah pasti teman-teman ya, seseorang yang mempunyai kepekaan akan sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu tidak suka, dan dia masih mengingati itu sehinggalah detik ini. Mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi dia masih tahu ya, minuman kegemaran kamu, makanan kegemaran kamu, apa yang kamu tak suka makan. Bayangkan seseorang yang masih mengingati itu semua. Pasti ada kepekaan untuk merasakan yang dia menyedari kamu sedang menghindar. Are you really busy? Or you're simply avoiding me? Apakah kamu benar-benar sibuk? Atau kamu sengaja menghindar dari bertemu dengan dirinya? Okay guys, zodiak sign sudah saya bacakan tadi. Saya akan cuba membuka beberapa initial untuk kalian ya. Kita lihatkan siapakah dia. Seseorang yang sudah tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu. Siapakah orang ini? Okey, di sini ada huruf K kilo, M Mike, T Tango, P Papa, V Victor atau Victory, Q Quebec, H Hotel, A Alpha, B Bravo, E Echo, I India. Ada huruf W. Di sini ada huruf Z. Dan ada satu lagi teman-teman ya. Mungkin saya letakkan di atas ya, di sini. O K M T P V Q H A B E I W Z. Kelihatan teman-teman ya? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi teman-teman ya, ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Seseorang yang tidak mampu lagi untuk tidak memikirkan kamu masih mengharapkan hubungan kalian. Nah, semakin ke sini ya, dia semakin memikirkan kamu, semakin jatuh cinta dan ingin diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini bersama. Dia tidak bisa ya menyingkirkan kamu dari pikirannya. Baiklah teman-teman, apapun yang terjadi, tetap stay focus and spread the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.